Akhirnya, ini Ardiles yang paling ditunggu-tunggu. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita bakal bahas satu super shoes dari Ardiles yang udah lama ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena, bukan karena logonya dong, tentu saja karena inovasinya. Dimana kita tahu Ardiles itu sudah lama sebenarnya punya sepatu plat karbon, tapi dengan tren belakangan ini dari brand-brand lokal yang lain udah pada punya nih ya flagship super shoes-nya yang super ringan, yang super enak buat dipakai lari, sampai bahkan beberapa atlet yang naik podium, tinggal Ardiles nih yang belum punya. Nah, tapi sekarang mereka udah punya Runergize. Ini kalau gua boleh bilang adalah peak dari inovasinya Ardiles. Semenarik apa sih inovasinya? Kalau kalian main-main ke Instagramnya Ardiles, gue sempat lihat ada sepatu yang dipakai sama Coach Badai. Ternyata setelah menembus 500 km itu kondisinya masih sangat oke. Menurut gue sih sangat menjanjikan ya, satu dari segi durability. Meskipun sebenarnya kita nggak butuh durability yang terlalu bagus dari segi sepatu race kayak begini ya. Dan yang kedua, sebenarnya gue ngelihat ini sebagai potensi ke depannya ya, kalau memang beneran bagus, nantinya untuk base Ardiles bikin flagship yang baru. Entah dia bikin super trainer misalnya, entah dia upgrade lagi menjadi yang lebih mengerikan lagi. Karena teman-teman, fun fact aja, tester kita kemarin Kang Rija udah bilang sepatu ini enak banget waktu dipakai di Digiland kemarin ya. Nah, gimana review lengkapnya? Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia, Ardiles Runergize. Oke, langsung aja kita lihat ya. Di sini uppernya ada material mesh ya. Keseluruhannya mesh, cuman ada beberapa detail menarik. Sebenarnya kalau kalian lihat ini kayak ada ekstra benang di tenun gitu ya. Jadinya lebih tebal di beberapa permukaan, terutama yang ada logo Ardiles gedenya ini. Nah, sedangkan kalau yang nggak ada kayak gini nih, ini pakai mesh biasa. Pertanyaannya, kekuatannya kayak gimana? Jujur aja kalau yang mesh biasanya jebol di 3 detik. Nah, tapi dengan adanya reinforcement seperti ini guys, ini jadinya lebih kuat lagi dan jelas lebih durable. Tapi memang harus disclaimer dulu, ekspektasi kita nggak bisa tinggi untuk sepatu kelas kayak gini. Karena mau gimana pun dari kemarin kita tidak pernah menemukan yang bener-bener durable untuk kelas super shoes seperti ini ya. Jadi ini terbilang wajar ya. Nah, ada apa lagi nih di dalamnya? Kalau kita lihat bagian dalam, sebenarnya Ardiles itu ngelakuin hal yang keren loh di sini. Jadi pertama nih ya, panel-panel reinforcement-nya ditaruh di dalam dengan minimalis seperti ini dan nggak banyak ngeganggu ke kaki. Jadi satu nih ya, dengan panel-panel disembunyi di dalam, secara looknya lebih clean dari luarnya, meskipun tetap ada logo yang segede gaban ya. Nah, kita lihat lagi di sini dari dalam-dalamannya, si reinforcement ini juga berfungsi sebagai lining yang rasanya nyaman, nggak ngeganggu ke user pas lagi pakai. Kalau ditanya ini tangnya adalah non-gazetted tang ya, jadi dua-duanya kayak begini. Nah, balik sedikit ke bagian upper luarnya, ini dalam kondisi belah aja, dengan reinforcement-nya itu sudah berhasil menjaga shape-nya dengan baik. Jadi artinya apapun yang dilakukan Ardiles di sini sudah works dengan baik. Nggak cukup itu aja. Di sini ada tambahan padding sedikit ya. Ini fungsinya buat apa? Buat ngunci. Nanti gua akan bahas di layer B sama C terutama ya. Nah, ini untuk ngunci si bagian heel kita biar nggak geser-geser. Jadi meskipun di sininya ya nggak keras ya teman-teman ya, ini soft tapi berhasil memeluk bagian ankle kaki kita dengan cukup baik. Udah gitu kita lihat juga bagian liningnya sedikit aja di sini. Apakah dia kuat? Kita langsung tes aja dengan Dremel dan hasilnya kayak gini. Habis guys, nggak nyampe 10 detik. Jadi dua-duanya untuk standar pengetesan kita guys dengan Dremel, mau upper bagian luar ataupun lining itu kurang oke dan kita cuma bisa kasih ratingnya ya 2 dari 10. Lanjut kita bahas layer A2 yaitu midsole-nya. Nah, midsole-nya ini empuk, jelas ya. Namanya juga pakai super critical foam. Tapi gua nggak
menemukan bahan supercritical foam-nya itu apa ya, karena supercritical foam itu kan bisa macam-macam, misalnya dari EVA atau bahan-bahan yang lain sebenarnya banyak opsinya. Nah, ya ini gue nggak berani berasumsi sih ya, cuman kalau kita tanya nih, ini agak lebih empuk nih ya dibandingkan beberapa supercritical foam yang pernah kita tes sebelum-sebelumnya. Kalau kita identifikasi namanya adalah NF Elite ya, seperti ditulis Ardiles di sini. Durometernya itu 14 HA di bagian heel-nya, sedangkan untuk di bagian forefoot-nya itu 12,5 HA. Jadi deket-deket aja mirip-mirip dan ini sangat empuk. Memang sesuai ya sama apa yang kita pegang di sini yang begitu empuk. Nah, di sini juga hasil tes durometernya begitu empuk. Selain midsole, insole-nya juga nggak kalah menarik dengan teknologi Evo Blast Pro dan PowerShock Plus yang diklaim itu bisa mencetak atau mengikuti bentuk kaki kalian. Ya, sebenarnya sih kalau kita cek ya secara experience realnya, ini kan memang udah ada lekukan-lekukannya satu ya, dan begitu kaki kita nginjekin nih ya namanya juga foam guys, pasti memang mengikuti kakinya. Nah, kalau menurut gue sih tidak terlalu signifikan ya memang, tapi kalau ditanya soal nyaman, insole-nya ini memang menambah kenyamanan dari segi keempukannya buat si user. Jadi kalau kalian pakai untuk jarak-jarak misalnya 10K seperti Kang Rija kemarin pas ngetes sepatu ini, nah ini adalah sesuatu tambahan yang cukup enak. Dan kayak Super Shoes pada umumnya, di sini tuh ada plat karbon yang disebut Power Fly Plate sama Ardiles. Kalau gua ngelihat sih press release-nya, memang untuk melentingkan, membantu lentingannya gitu ya, seperti pegas. Tapi kan semua plat karbon juga kayak gitu. Ya, apa sih spesialnya? Gue jujur belum nemu. Kalau ditanya kerasa, ini jujur kerasa si lentingannya ya. Bahkan ada satu hal yang menarik. Kalau gue boleh bilang, si plat karbonnya ini tuh bukan yang kerasa banget di awal. Nah, jadi buat kalian yang baru pertama kali ngerasain plat karbon, ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif. Nah, faktornya apa? Di sini nih, kalian lihat ya, plat karbonnya agak di bawah posisinya, jadi pas kalian nginjek di sini, midfoot ya, ini nggak langsung kena plat karbonnya. Beda dengan beberapa sepatu lain, mungkin ya, posisi plat karbonnya agak ke atas, berasa coy. Nah, buat yang belum biasa, pasti agak shocking. Nah, sedangkan di sini cukup forgiving. Itu sih penemuan gue. Kalau heel to toe drop-nya itu cukup tinggi secara mengejutkan ya, dimana dia ada di angka 15,4 mm. Nah, kita dapat itu setelah ngecek bagian heel-nya 40,4 mm, sedangkan forefoot-nya 25 mm. Nah, yang gini-gini nih ya, biasanya jadi bahan ceng-cengan orang-orang yang nggak suka sepatu stack tinggi. Dulu gue inget banget banyak yang ngeceng-cengin, kok mau lari pakai high heels? Mau dibilang enggak juga, heel to toe drop-nya 15 mm, 1,5 cm ya. Belum lagi stack belakangnya 40 cm. Ya 4 cm bos. Berasa sih memang naiknya. Tapi kenapa kalian nggak lihat sisi positifnya? Nggak semua orang itu punya tinggi badan ideal. Ardiles tuh berbaik hati loh, ngasih tinggi badan ekstra 4 cm. Kalau kalian tingginya 166 cm misalnya, nambah 4 cm dari Ardiles kan jadinya 170 cm udah masuk SKBM. Apalagi yang 176 misalnya ya, nambah 4 cm kan jadi 180, ideal, cocok, bentar lagi casting jadi model. Setuju atau enggak? Lo komen di bawah dah. Nah, balik lagi, skor A2-nya adalah 7,5 dari 10. Lanjut di A3, yaitu material outsole-nya, dimana ini sebutannya adalah Ultra Grip menurut Ardiles ya. Gue kurang melihat ultranya. Kalau ultra itu kan biasanya kita lihat warnanya merah dan biru, ada lampu di tengah, bunyi tenong-tenong kalau udah mau habis baterai, sedangkan di sini kagak ada. Ya, makanya kita langsung tes aja dari segi Dremel, hasilnya ini cukup menarik. Dengan ketebalan 1,7 mm, ternyata masih ada sisa 0,3 mm, yang artinya berkurang 1,4 mm aja selama sesi pengetesan kita. Eits, jangan bilang ini jelek, karena menurut standar pengetesan kita, di angka segini itu sudah termasuk bagus banget bahkan ya. Memang masih di bawahnya Vibram dan Continental, tapi bagus. Dan kalau boleh jujur, masih kita masukin dalam range-nya Vibram dan Continental kok, karena di top penilaian kita, angka 9,5 itu untuk abrasi 1,5 sampai 0,5 mm. Jadi kalau kalian cari salah satu super shoes yang outsole-nya badak, ya ini rekomendasi kita ya. Dengan rating 9,5 di A3, ini menjadi salah satu tambahan yang cukup manis, terutama kalau kalian ngelihat jalan-jalan di kota. Ya, misalnya kalian lari di kota Bandung, masih boleh nggak ya lari di kota Bandung ya, dimana jalanannya itu lebih kayak track off-road.
Jadi sangat-sangat ramah sekali bagi toko sepatu karena kalian akan lebih cepat kekikis outsole-nya sampai-sampai harus seling beli sepatu. Nah, dengan ini kemungkinan besarnya nggak seramah itu lagi sama toko sepatu ya. Nah, jadi buat layer A-nya ratingnya 6,3 dari 10 dengan catatan bukan berarti jelek ya. Bagian upper-nya aja yang memang kurang bertahan cukup lama dengan prediksi kerusakan itu adalah di bagian toe box-nya, sedangkan yang lainnya itu terbilang cukup badak. Dan kalian bisa lihat referensi sepatu yang pernah dipakai sama Coach Badai di kisaran 500 km sebagai acuan ya di gambar ini. Lanjut, kita mau bahas layer selanjutnya yaitu di layer B. Nih ya, satu hal yang gue notice banget adalah konstruksi sama jahitan-jahitannya. Pertama, kalau kita ngomongin jahitan-jahitan, ini super rapih banget, panel-panel rapih banget. Tapi kita nggak berhenti sampai situ. Nah, ini gue yakin pasti dikerjain sama mesin sih. Karena kalau dikerjain sama orang gitu ya, gue nggak tahu Ardiles harus bayar berapa. Ini ngejahitin satu-satu gitu, detail-detail kayak gini. Men, niat banget. Ya, ini pasti harus dengan tingkat presisi yang tinggi. Karena apa? Lu lihat bikin kayak gini, benang-benangnya dijahit-jahitin satu-satu, tapi nggak ada yang miss dan bener-bener rapih. Itu respect sih. Ya, meskipun pakai mesin juga harus ditakar dulu nih ya. Dengan sangat-sangat detail dan presisi. Nggak cuma di itu aja, kalau kita lihat sampai titik-titik yang ya bisa dibilang tersembunyi ya gitu ya. Ini semua jahitan-jahitan semuanya aman, dan begitupun dengan lemnya. Kalau kita lihat ini lem-lemannya semuanya aman, nggak ada yang rusak. Lo bisa lihat sendiri juga ini udah kepotong dua ya. Ini sampai bagian bawah nih ya, bagian sini, alas sininya sampai midsole-nya juga nempel dengan sempurna. Nggak ada satupun yang bisa dilepas coy. Ini bener-bener superb banget, respect buat Ardiles. Balik lagi ke bagian heel-nya, nah di sini ada pembahasan sedikit nih ya tentang support-supportnya. Kalau ditanya, bagian ini nggak bisa dibilang keras, tapi bukan yang paling lembek juga. Hebatnya dia itu bisa nge-hold dengan baik, dan dia strukturnya cukup locking sampai ke dalam sini teman-teman. Dan overallnya gue suka sekali dengan lock di bagian belakang karena aman dan nggak ada heel slip sama sekali pas kalian pakai lari. Kalau kita bahas torsional sama lateral rigidity, ini jelas bakal keras karena ada plat karbon di dalam sini ya. Nah, mau kita twist kayak begini atau ditek di sini ya jelas bakal keras. Nah, ini pula yang jadi nasehat sekali lagi guys. Plat karbon itu mungkin enak karena foamnya itu supercritical foam itu selalu enak ya, tapi nggak desain buat semua orang. Kebayang nggak sekaku ini loh, kalian harus lari pakai kayak ginian di 42 km. Men, kalian minimalnya harus punya otot-otot yang kuat dulu dan punya kemampuan adaptasi dulu. Nggak bisa semua orang pakai plat karbon kayak begini. Jadi, ya ini hanya gue sarankan bagi orang-orang yang sudah mampu menggunakan plat karbon sekali lagi. Cuman kita juga harus menyadari yang namanya plat karbon kayak gini, support-supportnya belum tentu bakal maksimal. Karena apa? Tipe support itu kan biasanya sepatu yang lebih berat, sepatu stability, bukan buat sepatu kayak gini. Makanya gue rasa dengan rating keseluruhan layer B ini 7,25 itu cukup fair dengan pertimbangan sebenarnya untuk konstruksi itu adalah sangat bagus lah kalau gue boleh bilang harusnya dikasih angka di atas 8. Tapi kita ngelihat juga support-support yang lain dan mempertimbangkan semua hal baru kita masukkan menjadi komponen nilainya. Jadi kalau kalian hanya bahas lem-lemannya aja, menurut gue ini udah solid di atas 8 udah pasti. Tapi dengan pertimbangan keseluruhannya itu tadi angkanya 7,25. Nah, kita masuk ke layer C di mana kita mau bahas penggunaannya ya, lateral stability-nya seperti apa. Nah, gue mau kasih insight sedikit. Salah satu karakter sepatu dengan empuk kayak gini jelas pasti bakal nggak enak dipakai buat jalan. Nah, gimana buat lari? Untuk trek lurus, jelas ini enak. Tapi pas nikung ya, dengan keempukannya si midsole ini harus agak sedikit hati-hati. Badan kita menyesuaikan dan kalau apa ya bahasa sederhananya kita bisa agak ngebuang keluar gitu badannya biar nggak jatuh. Untungnya dengan kelebaran bagian sol yang lebih lebar di sini, dia jadi sedikit agak stabil. Kalau kalian pernah perhatiin, ada banyak sebenarnya sepatu-sepatu super trainer atau super shoes yang tidak terlalu lebar. Itu wah lumayan berasa tuh pas lagi nikung. Itu harus agak hati-hati biar tidak ankle sprain atau di permukaan tidak rata, itu juga harus agak hati-hati. Sedangkan kalau sepengalaman kita, tidak kita temukan hal tersebut di Ardiles ini. Hanya sedikit body correction aja, tapi tidak ada yang signifikan berbahaya. Bedanya dari upper ke alas sini ya, paling lebar itu kurang lebih sekitar 20 mm ada kelebaran di sini. Nah, itulah yang membantu teman-teman si sepatunya jadi sedikit lebih stabil. Terus kita harus bahas juga, ini adalah bukan sepatu yang empuk by traditional means. Karena
empuk aja ketika dipegang nggak cukup untuk dikategorikan empuk. Jangan lupa ini ada plat karbonnya, jadi jelas dia sangat stiff. Dan menariknya pas dipakai lebih lari, ini justru karakter empuknya itu bukan yang dominan, tapi justru cukup pas di tengah-tengah aja, nggak firm tapi nggak empuk juga, dan sangat mudah ketika kita pengen pick up pace ya, kita butuh sepatu yang agak stabil dan agak snappy. Nah itulah yang dikasih sensasi berkendaranya oleh si Adidas Rubber Jais ini. Gak cuma itu aja, ada yang asik lagi di sini, rockernya. Nah rockernya ini cukup agresif mulai dari sini loh, di belakang bola-bola kaki secara gradual dia terus meningkat sampai di sini. Nah ini juga membuat kaki kita tuh kerasa sedikit agak dipaksa buat cepet. Jadi nggak bisa kalian lari-lari santai-santai di sini. Meskipun Kang Rijam menyampaikan di pace 7 itu sebenarnya sudah mulai kerasa enaknya berkat geometri sepatunya ya, terutama rockernya dan juga lewat foamnya. Tapi memang idealnya sepatu ini dipakai di pace yang lebih tinggi. Buat layar C ini, angka yang paling masuk akal menurut gue adalah 7,1 dari 10 ya, dengan beberapa catatan-catatan. Jadi sebenarnya memang kalau kalian bisa optimize ini menjadi sangat enak sekali. Tapi kalau kalian belum bisa optimize ini sepatu, nah kalian harus agak-agak hati-hati nih ya dengan experience bersama sepatu ini. Dan kayak biasa kalau bahas running pasti ada layer E-nya yang khusus membahas running. Biar lebih singkat, gue mau kompres beberapa pembahasannya ke poin-poin paling pentingnya. Pertama, soal bobotnya. Jadi ada hal unik yang terjadi saat kita pakai sepatu ini buat lari, yaitu bobotnya jadi kerasa lebih ringan seiring dengan pace-nya naik. FYI aja di size 43 itu beratnya 225 gram. Udah ringan pol. Nah, kebayang sekarang kalau kalian pick up pace-nya dengan baik, ini feel ringannya akan jauh lebih baik. Kok bisa kayak gitu? Sebenarnya ketakar sih ya, dengan support-supportnya baik di sekitaran sepatu. Dan dengan upper kayak gini, dia lebih memeluk kaki kita, sehingga kaki kita tuh nggak banyak harus menyeimbangkan atau main lah. Kok bisa gitu? Ya sebenarnya sederhana aja. Selain memang anatomi sepatunya, dengan fitting dan support-support yang baik di sini, bikin kaki kita anteng ya. Nggak terlalu banyak main ketika lagi lari pakai sepatu ini. Ya iya, sepatunya juga diem kok di kaki. Nah itulah yang membuat sedikit lebih ringan pas lagi dipakai. Apalagi kalau kalian pakai di pace 5, pace 4, pace 3, ini ideal banget sih. Gimana pas lagi beraksinya? Nah, ada hal yang menarik di sini. Sebenarnya kalau tester kita temukan adalah karakteristik midsole dan plat karbonnya itu sama-sama main. Pas lagi landing, dia ada compress dan rebound. Nah, dimana kalau kita lihat hasil drop ball testnya itu highly elastic guys. Jadi bener-bener pantulan itu mantep banget. Itu dari midsole-nya aja. Dan nggak sampai di situ, ketika kalian dapat pace yang pas untuk activate plat karbonnya, jadi selain dapat pantulan dari midsole, teman-teman dapat juga lentingan ekstra dari plat karbon. Dan inilah yang sebenarnya dicari ketika kita pakai super shoes kan ya. Dua-duanya itu membuat langkah kita yang udah ringan tadi kerasa lebih ringan dan dipaksa jadi sangat cepat. Kalau dibilang apa sih satu kata yang bisa mendeskripsikan seluruh sepatu ini dalam experience larinya, jawabannya adalah mantul. Mantul-mantul maksudnya ya. Nah, dimana dengan semua karakter tadi itu, ini adalah sepatu yang satu ringan, yang kedua itu ergonomenya sangat tinggi, dan ini adalah kombinasi atau racikan yang sangat pas. Dan ketika Adidas pertama kali bikin super shoes, langsung ngasih hasil kayak gini. Menurut gue ini adalah hasil R&D yang to be respected sih ya. Detail-detail yang lain kalau menurut gue tidak ada yang terlalu signifikan. Nah, kalau kita bahas rangkuman, kekurangannya jika ada, ini adalah khas dari super shoes. Pada umumnya aja, yang pertama itu durabilitas uppernya, yaitu udah jelas ya. Terus yang kedua, geometri sepatu ini nggak enak kalau kalian larinya lambat. Ya jelas, karena memang diutilize kalau kalian adalah pelari yang kenceng sih, keseluruhan geometri dan teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Sisanya nggak ada yang beda dengan kebanyakan super shoes yang lain. Malah, gue bisa kasih ada beberapa insight tambahan, kalau gue boleh bilang kelebihannya dari sepatu ini. Yang pertama juga soal durabilitasnya, terutama di bagian outsole, di mana durabilitas ini baik sekali teman-teman ya. Dengan cuma berkurang 1,4 mm, dia itu sudah ada di kisaran top tier dari hasil pengetesan kita, meski ini adalah super shoes. Yang kedua, racikan Adidas itu pas banget, di mana experience empuk dari super critical foam itu bisa dikombinasi dengan plat karbon yang juga berfungsi sebagai penyetabil dari si sepatunya. Jadi experience kita itu nggak terlalu squishy,
nggak terlalu, mungkin tidak stabil, mantul-mantul, nggak kekontrol gitu ya. Semuanya diracik dengan sangat pas. Nah, kalau menurut gua, ini nantinya adalah modal atau bekal yang bagus banget buat Ardiles ketika nanti pingin diimprove, dia cuma tinggal naikin responsiveness-nya aja di sepatu ini yang bikin kerasa lebih mantul atau lebih cepat lagi. That's it, man. Dan yang ketiga, dia itu adalah harga yang cukup make sense ketika kita mau masuk ke dalam ranah super shoes ya. In this economy guys, lebih make sense beli super shoes harga segini daripada yang 45 jutaan. Karena selisihnya bisa dipakai buat ngisi Fortuner dan Pajero tetot-tetot kalian yang dimana sekarang minumnya harus Pertadex dan dengan harga 30.000 kurang sedikit per liter, jelas sakit sih ya. Sekali beli aja bisa sampai 2 jutaan lebih tuh kan. Daripada nih ya, mending dialihin buat kebutuhan yang lebih penting-penting lagi. Karena gue yakin kalian juga punya keinginan, rasa bergetar di dalam diri untuk punya sepatu yang sangat super dan sangat karakter itu. Tapi tahan dulu, karena banyak alternatif yang sangat make sense sekali. Contohnya kayak Adidas Runner Jais ini. Nah, kalau gue ditanya rating finalnya seperti apa, sebenarnya ada 2 poin di sini teman-teman ya rating finalnya. Yang pertama, as the basic ya, overallnya sebagai sepatu super, gue akan berikan rating 8,5 dari 10. Tapi di kaki orang yang tepat, dengan teknik yang tepat, dan juga lintasan yang sangat clear, tidak banyak tantangan, misalnya kayak kalian lari di Bandung gitu ya, ini gue rasa bisa sampai jadi 8,9 lah poinnya, karena bener-bener enak itu guys. Beberapa catatan aja, kalian mungkin bisa kepoin ya, di postingan Ardiles itu gue sempat baca, setelah 500 km, Coach Badai itu agak sedikit bottoming out si midsole-nya, jadi agak turun kemudian melebar ke samping, tapi itu wajar teman-teman ya. Secara fisik dia masih cukup bagus dan energy return-nya dan rebound-nya itu masih ada. Yang artinya apa? Jadi kalau kalian memang mencari super shoes dengan harga terjangkau, bisa dipakai jangka panjang dengan build quality yang bagus, ini adalah salah satu pilihan yang sangat make sense sekali. Tapi kalau kalian hanya mencari gengsi, hanya mencari centang atau garis 3, ya mungkin ini bukan jawaban buat kalian. Tapi then again, di hari gini loh, in this economy masih mau gengsi. Nah, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.